Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pujianto selaku dosen pengampu pengajaran BIPA, dan saya banggakan teman-teman R8D. Pada kesempatan kali ini, terima kasih atas kesempatannya. Kami ingin mempresentasikan evaluasi pengajaran BIPA. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Fajar Sodik dengan NPM 2019-21500-266. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Muhammad Fuji dengan NPM 2019-21500-251. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Heru Taska dengan NPM 2019-21500-288. Dan yang terakhir ada Abi Gunadarma dengan NPM 2019-21500-270. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Heru Taska dari slide 2 sampai slide 4, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Fuji, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Abi Gunadarma, dan untuk simpulan saya sendiri yang akan menyampaikan. Hakikat pembelajaran BIPA. Pembelajaran BIPA merujuk pada pembelajaran bahasa Indonesia yang ditujukan untuk orang asing. Secara materi, semua hal berkait bahasa Indonesia menjadi bagian dalam pembelajaran BIPA. Namun demikian, pemilihan materi harus cermat dan hati-hati karena pembelajaran BIPA memiliki tujuan yang berbeda dalam belajar BIPA. Pada dasarnya, materi BIPA diartikan sebagai sesuatu hal yang diberikan pada pembelajar secara langsung untuk diterima secara sadar, dipelajari, dan diolah untuk mendapat pemrolehan bahasa sesuai kebutuhannya. Bahan ajar merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang harus diserap murid. Hakikat pembelajaran BIPA. Dalam pembelajaran BIPA, materi yang dibutuhkan haruslah sesuai dengan orientasi belajar BIPA pembelajarnya. Dengan demikian, materi pembelajaran sangat dekat hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Tujuan mengarah pada sasaran isi, sedangkan materi pada sesuatu hal yang digunakan untuk mewujudkan tercapainya isi yang ada dalam tujuan belajarnya. Materi lebih kompleks. Materi yang sama dapat digunakan untuk mencapai tujuan belajar yang berbeda. Demikian pun sebaliknya, yaitu materi yang berbeda-beda juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang sama. Evaluasi pengajaran BIPA. Bentuk alat ukur evaluasi dapat berupa tes dan non-tes. Bentuk alat ukur yang berupa tes dapat digunakan untuk menguji kompetensi struktur dan ekspresi tulis, kosakata, dan membaca, serta menyimak. Non-tes digunakan untuk menguji kompetensi berbicara dan menulis dengan bentuk penugasan. Melalui pengamatan, pengukuran kompetensi berbicara dan menulis dilakukan. Untuk melakukan penskoran, digunakan lembar pengamatan yang dilengkapi skala berjenjang. Semua bentuk evaluasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran BIPA. Jenis dan tes pembelajaran BIPA. Tes adalah alat prosedur evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan tes dengan menggunakan pertanyaan atau tugas yang harus dijawab atau dikerjakan. Berdasarkan tujuannya, tes dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, misalnya tes seleksi, tes masuk, tes penempatan, tes diagnostik, tes keberhasilan, tes perkembangan, tes hasil prestasi belajar, dan tes penugasan. Tes bahasa sangat penting dalam pembelajaran bahasa karena tes dapat memonitor keberhasilan baik pembelajar maupun pembelajar dalam mencapai tujuannya. Bagi siswa, tes dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar hasil yang telah dicapai, yaitu kemampuan yang telah diperoleh. Sedangkan bagi pengajar, tes dapat digunakan untuk mengetahui keefektifan pendekatan, metode, teknik, serta fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran. Menurut Hari 1967 halaman 2-4, tes bahasa mempunyai 6 tujuan yang berhubungan dan tidak saling mengecualikan, yaitu 1. Untuk menentukan kesiapan siswa menerima suatu program pelajaran. 2. Untuk mengelompokkan atau menempatkan siswa pada kelas yang tepat. 3.
untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan khusus individu yang dites. 4. Untuk mengukur bakat belajar. 5. Untuk mengukur luas pencapaian tujuan belajar pada siswa. Dan 6. Untuk menilai keefektifan pengajaran. Evaluasi kebahasan tes ucapan dan ejaan. Tes ucapan adalah tes untuk menilai kecepatan dan ketepatan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dan mengidentifikasi bunyi-bunyi yang didengar atau diperdengarkan. Tes ejaan adalah tes yang digunakan untuk menilai ketepatan menuliskannya. Pengembangan alat tes untuk menilai pengucapan masih menjadi wacana diskusi dengan beberapa alasan. Pertama, tekanan bunyi dalam bahasa Indonesia tidak membedakan arti. Kedua, belum ada ucapan baku dan banyaknya variasi ucapan dalam bahasa Indonesia juga tidak membedakan arti. Ketiga, tes ucapan produktif harus dilaksanakan secara individual yang tentu akan makan waktu dan tenaga. Y. Karmin tahun 2000. Tes kosakata. Tes kosakata bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan produksi kata-kata yang digunakan dalam berbicara dan menulis. Menurut Haris, tahun 1969 halaman 48. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan simpulan. Melalui evaluasi, seorang pengajar dapat mengetahui apakah pembelajar mampu menguasai materi yang telah diajarkan, apakah mereka bersikap sebagaimana yang diharapkan, apakah mereka telah memiliki keterampilan berbahasa. Bentuk alat ukur evaluasi dapat berupa tes dan non-tes. Bentuk alat ukur yang berupa tes dapat digunakan untuk menguji kompetensi, struktur, dan ekspresi tulis, kosakata, dan membaca serta menyimak. Non-tes digunakan untuk menguji kompetensi berbicara dan menulis dengan bentuk penugasan. Tes dalam pengajaran BIPA dapat dikelompokkan atas tes kebahasaan dan tes keterampilan berbahasa. Bidang kebahasaan terdiri dari sub-bidang ucapan atau ejaan, kosakata, dan struktur. Bidang kecakapan berbahasa meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Pemisahan tersebut dalam praktiknya tidak mutlak sebab di dalam keempat kecakapan berbahasa itu diterapkan ucapan, kosakata, dan struktur. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf bila ada kekurangannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.